Yang kedua, tujuan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang keempat, struktur teks laporan hasil observasi. Yang kelima, langkah-langkahnya. Yang keenam, ciri kebahasaannya. Yang ketujuh, contoh teks. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penutup. Di sini ada yang udah pernah dengar apa itu teks laporan hasil observasi nggak? Belum. Oke, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap suatu objek, fenomena alam, lingkungan, makhluk hidup, atau peristiwa tertentu. Nah, supaya kita bisa tahu gimana teks laporan hasil observasi itu ada berdasarkan fakta. Isi teks sepenuhnya berdasarkan fakta dan data hasil pengamatan nyata, bukan rekaan, bukan opini atau imajinasi penulis. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu ditentukan dengan pengamatan nyata, bukan hasil opini atau imajinasi. Kemudian, teks laporan hasil observasi itu bersifat ilmiah dan objektif. Penulisan dilakukan secara sistematis menggunakan bahasa ilmiah yang lugas dan netral sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, teks laporan hasil observasi itu penulisannya harus sistematis, terus bahasanya harus ilmiah dan lugas dan netral, tidak menjuru pada opini siapapun, kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai sini ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kedua itu ada tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memberikan informasi faktual, menyampaikan informasi yang nyata dan akurat tentang suatu objek atau fenomena berdasarkan pengamatan langsung kepada pembaca. Jadi, teks laporan hasil observasi itu berisi tentang informasi yang faktual dan pengamatannya langsung kepada narasumbernya. Kemudian, mendokumentasikan hasil pengamatan, mencatat dan mendokumentasikan temuan-temuan penting selama kegiatan observasi agar dapat dijadikan referensi atau bahan kajian lebih lanjut. Yang ketiga, melatih keterampilan berpikir ilmiah, melatih penulis untuk berpikir sistematis, kritis, dan objektif dalam mengamati, menganalisis, dan menyajikan data. Jadi, teks laporan hasil observasi ini tujuannya melatih keterampilan berpikir kita untuk mendapatkan pengamatan yang faktual. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan menulis, meningkatkan keterampilan menulis ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baku, runtut, dan komunikatif sesuai struktur yang benar. Jadi, tujuan teks laporan hasil observasi itu ada 4. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Pembuka yaitu pernyataan umum, kemudian ada isi, deskripsi bagian, dan penutup, kesimpulan atau deskripsi manfaat. Jadi, pernyataan umum itu berisi gambaran umum tentang objek yang akan dilaporkan, menjelaskan definisi, klasifikasi, atau pengantar objek secara ringkas. Menjawab pertanyaan, apa objek yang diamati? Disampaikan dengan bahasa yang lugas dan baku. Jadi, pernyataan umum ini meliputi gambaran umum tentang objek yang akan kita amati secara faktual. Kemudian deskripsi bagian itu berisi penjelasan rinci tentang aspek-aspek yang diamati. Kemudian memuat deskripsi bagian-bagian atau jenis-jenis dari objek observasi. Kemudian menyajikan fakta, data, dan hasil pengamatan secara detail dan dapat disertai data pendukung seperti ukuran, jumlah, warna,
berisi tentang detail apa yang akan kita amati. Kemudian yang ketiga itu ada simpulan atau deskripsi manfaat yang berisi simpulan dari hasil keseluruhan pengamatan, dapat memuat manfaat, fungsi, atau nilai penting objek yang diamati, menegaskan kembali informasi utama yang telah disampaikan, bersifat umum dan mengakhiri secara logis. Jadi penutup itu berisi simpulan dari semua kegiatan pengamatan yang akan kita lakukan. Jadi begitu struktur teks laporan hasil observasi. Oke, jadi kemudian langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik dan objek observasi. Pilih objek yang akan diamati secara spesifik seperti tanaman, hewan, lingkungan sekolah, atau fenomena tertentu. Topik harus jelas dan terfokus. Kemudian yang kedua, menyusun rencana observasi. Tentukan aspek-aspek yang akan diamati, waktu pelaksanaan, lokasi, dan alat bantu yang dibutuhkan seperti lembar observasi, alat tulis, kamera, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan observasi secara langsung. Lakukan pengamatan secara teliti, sistematis, dan objektif terhadap objek yang telah ditentukan. Catat semua temuan yang relevan. Yang keempat, mencatat dan mengumpulkan data. Tuliskan seluruh hasil pengamatan pada lembar observasi meliputi nama objek, lokasi, waktu, ciri-ciri, kondisi, fungsi, dan hal menarik lainnya. Langkah yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Kelompokkan data hasil observasi sesuai dengan bagian-bagian yang akan dilaporkan. Pilih informasi yang penting dan relevan. Yang keenam, menyusun teks laporan. Tuliskan laporan sesuai struktur, pembuka atau pernyataan umum, isi atau deskripsi bagian, dan penutup atau simpulan. Dan gunakan bahasa baku dan ilmiah. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya itu ada ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada kata benda. Banyak menggunakan kata benda yang merujuk pada objek yang diamati. Contoh, pohon, ekosistem, organisme, kantin sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada kata kerja relasional. Menggunakan kata kerja yang menyatakan hubungan atau keadaan suatu objek. Contoh adalah merupakan, termasuk, terdiri atas, dan memiliki. Kemudian ada kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan perilaku atau aktivitas objek. Contohnya seperti berlari, tumbuh, menghasilkan, atau bergerak. Kemudian ada konjungsi. Menggunakan kata hubung untuk menghubungkan klausa dan gagasan dalam laporan. Contohnya ada dan, atau, tetapi, sehingga, karena, selain itu, dan lain-lain. Kemudian ada istilah teknis atau ilmiah. Menggunakan istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan bidang atau objek yang diamati. Contohnya ada fotosintesis, habitat, dan metamorfosis. Yang terakhir, ciri kebahasaan ada kalimat definisi dan deskripsi. Menggunakan kalimat yang mendefinisikan objek serta mendeskripsikan ciri-cirinya. Contohnya, kupu-kupu adalah serangga bersayap yang termasuk ordo Lepidoptera. Jadi ini adalah 6 dari ciri kebahasan teks laporan hasil observasi. Sampai sini paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya ada Taman Sekolah SMP Nusantara. Pernyataan umumnya, taman sekolah merupakan area hijau yang terdapat di lingkungan sekolah dan berfungsi sebagai sarana penghijauan sekaligus tempat belajar di luar kelas. Taman sekolah SMP Nusantara terletak di sisi barat gedung utama dengan luas sekitar 200 meter persegi. Kemudian deskripsi bagiannya, taman ini ditanami berbagai jenis tanaman, antara lain pencemara, bunga mawar, tanaman hias, lidah mertua, serta beberapa jenis rumputan. Di bagian tengah taman terdapat bangku beton yang digunakan siswa untuk membaca atau berdiskusi. Kondisi taman tampak terawat dengan baik. Tanaman disiram setiap pagi oleh petugas kebersihan sekolah. Untuk
bagian kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, Taman Sekolah SMP Nusantara berfungsi dengan baik sebagai ruang hijau yang memberikan manfaat ekologis dan estetika bagi warga sekolah. Keberadaan taman ini mendukung suasana belajar yang nyaman dan asri. Dari contoh ini, apa kalian paham? Jadi bisa ya kalau misalnya ibu suruh menentukan mana pernyataan umum, mana deskripsi bagian, dan mana simpulan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Sebelum kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ibu akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi adalah teks faktual dan ilmiah yang berisi penjabaran umum tentang suatu objek berdasarkan hasil pengamatan langsung yang sistematis dan objektif. Yang kedua, teks ini memiliki tujuan utama untuk menyampaikan informasi faktual, mendokumentasikan pengamatan, serta melatih kemampuan berpikir ilmiah dan menulis secara runtut. Yang ketiga, struktur teks terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuka atau pernyataan umum, isi, deskripsi bagian, dan penutup atau simpulan yang disusun secara logis dan sistematis. Ciri kebahasaan meliputi penggunaan kata benda, kata kerja relasional, istilah ilmiah, kalimat deskriptif yang baku serta lugas. Yang kelima, langkah penulisan dimulai dari menentukan topik, merencanakan observasi, melaksanakan pengamatan, mencatat data, mengolah data, hingga menyusun laporan lengkap. Jadi, kesimpulannya adalah teks laporan hasil observasi itu merupakan teks faktual yang harus kita teliti secara langsung dan berhubungan langsung dengan narasumbernya. Paham anak-anak? Paham. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis ya untuk hari ini. Jadi, sekian dari Ibu. Mungkin minggu depan kita akan ada tugas mengenai teks laporan hasil observasi. Sekian dari Ibu. Sebelumnya kita berdoa dulu deh sebelum menutup karena tadi lupa. Boleh Vicky pimpin dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk Allah dan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siang Ibu. I just had to let you know you're